Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsida. Saya salah satu mahasiswi Fakultas Peternakan Universitas Tanjung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pengawasan mutu pakan, di mana pengawasan mutu pakan ini merupakan salah satu tugas mata kuliah pengendalian mutu pakan. Oke, baik, lanjut saja. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengawasan mutu pakan dan apa-apa saja yang perlu kita ketahui tentang pengawasan mutu pakan. Untuk lebih lanjut, baik, di sini yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengawasan atau pengendalian mutu. Pengawasan atau pengendalian mutu pakan ini merupakan faktor penting dari suatu perusahaan untuk menjaga konsistensi produk yang akan dihasilkan pada suatu pabrik pakan. Nah, selanjutnya di dalam pengawasan ini ada yang namanya quality control. Quality control ini merupakan bagian yang penting dalam suatu produk pakan karena nantinya akan berpengaruh pada pakan yang dihasilkan. Nah, quality control ini sendiri bertugas untuk menjamin mutu selama penerimaan bahan baku hingga pengendalian mutu pada proses produksi. Ada 4 aspek yang harus kita ketahui dalam program pengawasan mutu pakan yang baik. Yang pertama, pengawasan kualitas bahan baku. Yang kedua, kualitas produk akhir. Yang ketiga, kandungan zat anti nutrisi atau racun. Dan yang terakhir, kontrol terhadap proses produksi. Setelah kita mengetahui tentang tugas dari kualitas kontrol atau kontrol kualitas, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih tujuan dari kualitas kontrol ini. Kualitas kontrol ini kontrol kualitas bertujuan untuk memberikan informasi yang tepat tentang kandungan zat makanan dan anti kualitas yang terkandung di dalamnya atau racun dari bahan baku, sehingga nilai nutrisi yang diinginkan di dalam konsum sebagai produk akhir akan didapat dengan baik dan tepat. Dalam sebuah perusahaan pabrik atau pabrik pakan, otomatis dalam perusahaan ini akan ada yang namanya pengadaan bahan baku atau membeli bahan baku, bahan makanan, bahan pakan ternak dari tempat lain atau dari pabrik lain. Nah, dalam pengadaan bahan baku ini perlu kita awasi atau kontrol kualitas setiap bahan pakan yang diterima dari suatu pabrik pakan. Sebelum pakan dibeli, terlebih dahulu harus diambil sedikit sampel pakan untuk dianalisis di laboratorium makanan ternak. Nah, hasil dari analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan kandungan nutrisi standar. Selain itu, sampel bisa diambil dari beberapa tempat dan dicium. Bila sampel berbau atau berbau tengik atau tidak sedap lagi dan terdapat jamur pada bagian pakan tersebut, itu menandakan bahwa pakan tersebut sudah tidak bagus lagi atau kualitasnya tidak terjamin atau tidak berkualitas dijadikan suatu bahan pakan. Selanjutnya, tahapan penerimaan bahan baku dimulai dari pemeriksaan bahan baku, kemudian penyerahan bahan untuk diuji sampel, selanjutnya proses pendistribusian yang sesuai, penyimpanan sampel dan penolakan bahan baku jika kualitas yang diberikan dari supplier tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Bahan pakan yang sama berasal dari supplier yang sama belum tentu memiliki kualitas yang sama, karena kualitas bahan pakan sangat dipengaruhi oleh proses pembuatan bahan pakan, mulai dari kondisi musim maupun penanganan pengiriman. Baik, setelah saya menjelaskan tentang pengawasan bahan pakan, kualitas kontrol, serta pengujian bahan pakan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang timbul dari pikiran tentang untuk apa sih uji kualitas ini dilakukan, untuk apa uji kualitas bahan pakan dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini mengapa kita harus melakukan uji kualitas bahan pakan. Nah, uji kualitas bahan pakan ini dilakukan karena bahan baku yang sering terkontaminasi atau sengaja dicampurkan dengan benda-benda asing dapat menurunkan kualitas, sehingga perlu dilakukan pengujian secara fisik untuk menentukan kemurnian bahan pakan. Nah, selanjutnya beberapa uji kontrol kualitas bahan pakan dengan tujuan masing-masing, diantaranya yang pertama uji organoleptik, yang kedua uji biologis, dan yang ketiga uji secara kimiawi. Uji organoleptik ini sendiri berfungsi sebagai pemeriksaan mutu pengendalian sebelum dilakukan proses pembuatan pakan atau konsentrat. Nah, bahan baku pakan ini sendiri
dapat dinyatakan baik secara fisik apabila memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, kering atau kadar air di bawah 14%, bebas kutu atau hama lainnya, tidak pecah atau rusak, bau atau rasa sesuai, penampilan luar yang tidak berubah, dan tidak terdapat atau sedikit dijumpai bahan pemalsuan. Selanjutnya, semua jenis pakan yang berasal dari bahan pakan yang diproses terlebih dahulu, baik melalui pengolahan secara manual maupun bantuan menggunakan mesin, itu semuanya perlu yang namanya pengawasan dari proses pengolahannya, proses produksinya. Karena meskipun bahan pakan digunakan mempunyai mutu yang telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, namun apabila pengolahannya menjadi pakan tidak terkendali, akan terjadi overproses. Misalnya, penggunaan suhu yang tinggi dengan waktu yang lama akan menyebabkan terjadinya kerusakan zat gizi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan proses pengolahan. Yang pertama, pemeriksaan dan perawatan secara periodik. Yang kedua, pemeriksaan fungsi operasi sebelum pemakaian. Yang ketiga, pembersihan alat dari sisa proses produksi sebelumnya. Dan yang keempat, pemeriksaan dan pengawasan akurasi fungsi alat dan bahan yang diolah pada setiap tahapan proses. Dan yang kelima, pengendalian dan pengawasan lingkungan pabrik yang akan berpengaruh terhadap mutu pakan, produk pakan yang akan dihasilkan. Tiap tahap proses produksi harus diawasi, sehingga kesalahan atau penyimpangan yang terjadi dalam proses produksi dapat diketahui untuk segera dilakukan perbaikan atau koreksi. Di dalam proses pengolahan ini, ada beberapa hal yang perlu dikendalikan selama proses produksi. Yang pertama, proses penggilingan atau grinding. Grinding ini bertujuan untuk memperkecil ukuran bahan pakan. Yang kedua, proses pencampuran atau mixing. Proses pencampuran atau mixing ini merupakan salah satu cara untuk mengolah bahan pakan menjadi konsentrat yang mempunyai sifat yang berbeda dari bahan asalnya. Yang ketiga, pembuatan pakan butiran atau crumble serta memperhatikan kadar air suatu bahan. Selanjutnya yang perlu diawasi adalah saat proses penimbangan bahan baku perlu dilakukan dengan cara yang tepat sesuai dengan formula. Akurasi timbangan harus sangat diperhatikan karena penting untuk mendapatkan mutu produk yang berkualitas dengan komposisi yang tepat sesuai dengan formula yang dikehendaki. Setelah pengawasan pada proses penimbangan, selanjutnya yang kita harus lakukan adalah pengawasan mutu produk akhir. Nah, pengawasan mutu produk akhir ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan mutu pakan agar tidak mengalami penurunan mutu selama proses penyimpanan dan distribusi. Produk akhir ini harus diawasi mutunya sejak awal proses produksi hingga tahap pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman kepada konsumen. Hal ini bertujuan agar produk cacat atau rusak tidak sampai ke konsumen. Dalam pengendalian mutu produk akhir, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam rangka pengendalian mutu produk. Yang pertama, pengawasan mutu atau pemeriksaan mutu produk akhir dan pemeriksaan serta pengawasan sistem pelabelan dan pengemasan. Oleh karena itu, pemeriksaan mutu produk akhir diperlukan untuk mendapatkan kepastian atas kesesuaian hasil dan formulasi dan tujuan proses yang telah ditetapkan, mencakup homogenitas campuran, performance fisik, serta kandungan nutrisi dan lain-lain. Baik, setelah proses pengendalian untuk produk akhir, proses penimbangan, selanjutnya saya akan membahas tentang pengendalian mutu penyimpanan dan pergudangan. Nah, pergudangan ini sangat penting untuk penyimpanan bahan pakan maupun produk sebelum didistribusikan. Gudang yang baik harus menyediakan tempat penerimaan dan pemeriksaan barang yang baru datang, menyediakan tempat barang yang segera diperlukan dengan praktis dan mudah dalam pengambilan. Nah, apabila sistem pergudangan tidak ditangani dengan baik, maka akan mempengaruhi pada bahan dan konsentrat yang disimpan dalam gudang. Penyusutan ini erat kaitannya dengan lama waktu penyimpanan. Proses penyimpanan ini terjadi perubahan komposisi bahan makanan yang akan menurunkan kualitas bahan pakan yang disimpan. Selain di dalam gudang, di luar gudang, lingkungan gudang juga perlu diperhatikan dalam penyimpanan. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu kelembapan gudang pabrik pakan, kelembapan ruang penyimpanan yang mempengaruhi kualitas bahan pakan maupun pakan, yaitu dengan semakin tingginya kelembapan udara ruang penyimpanan, maka akan terjadi absorpsi uap air dari udara ke ransum sehingga menyebabkan kadar air ransum meningkat. Begitu juga sebaliknya.
Dalam sistem penyimpanan bahan pakan maupun konsentrat yang baik di dalam gudang dapat dilakukan dua sistem, yaitu sistem FIFO dan sistem LIFO. Sistem FIFO ini diterapkan pada penyimpanan produk pakan yang waktu pembuatannya tidak sama. Sedangkan sistem LIFO diterapkan penyimpanan produk pakan di dalam gudang dengan kapasitas terbatas dan pakan yang disimpan umumnya dibuat untuk jangka waktu yang sama. Baiklah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang pengawasan mutu pakan, baik yang telah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui. Dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.